tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri ke-481 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Lanti sebagai Puya, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Anas Sambayon sebagai Nini Raka Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tidak lebih dari 1 purnama lagi, Hanggara, hari ke-21 Waisak kian menjelang. Malam itu, Ayu Wandira, seorang diri di dalam biliknya. Pikirannya masih terkenang oleh pesan-pesan neneknya. Hatinya berbunga-bunga karena hari bahagia akan segera dimasukinya.
Namun tatkala teringat kata Nini Raga Runting siang tadi, dia jadi ragu untuk melakukan niat neneknya yang telah berusaha menjodohkan dirinya dengan orang tua yang juga telah banyak memberikan jasa bagi hidupnya. Ayu Wandira tidak rela kalau harus meninggalkan atau ditinggalkan oleh Nini Raga Runting setelah terikat perkawinan. Dalam kelelapan malam itu, dia ditemani oleh keraguan yang kini tertinggal dalam hatinya. Bukan berarti kebahagiaan yang akan kudapatkan nanti akhirnya akan membunuh seseorang yang aku cintai. Seseorang yang sangat berarti bagi hidupku. Itu telah dia katakan sendiri tadi siang. Aku ingin melihatmu duduk berdampingan dengan Pranayam. Dan setelah itu, barulah aku rela. Aku rela meninggalkan dunia fana ini, Ayu. Nek, aku belum bisa berbuat sesuatu untukmu. Tapi mengapa kau memaksaku untuk mengantarmu kepada kematian? Oh, sekarang aku sadar betapa sulitnya hidup ini. Apalagi hidup seperti aku ini. Sebatang kara. Hidup karena usaha penyelamatan dari ancaman manusia yang penuh angkara. Dan hidup yang harus menanggung beban serta pesan orang lain. Oh, Nek, nasihatmu memang sungguh baik. Ujangan Tuan Putri juga mulia. Tapi kenapa aku kau biarkan tega merelakanmu mati, Nek? Ayu, aku tahu kau pasti belum tidur ya. Kau salah, Nek. Aku tadi sudah tertidur. Aku terpaksa terbangun karena mendengar kau masuk kemari. Aku tidak yakin pengakuanmu itu, Ayu. Aku tahu hatimu masih ragu menerima kata-kataku tadi siang. Nek, sebetulnya tidak baik kalau Ayu harus berpura-pura kepadamu. Tapi seandainya Ayu berterus terang, Ayu akan menyakiti hati nenek. Oh, kau ragu menerima Pranayam sebagai suamimu? Nek, Paman Pranayam adalah paman angkatku. Aku percaya dan begitu menghormatinya. Aku juga tahu kalau beliau mencintaiku dan mengasihiku. Tapi itu bukan alasan kalau aku harus bersedia jadi istrinya. Itukah yang kau artikan keterus-teranganmu untuk menyakiti hatiku? Bukan, Nek. Tapi hatiku terasa sakit mendengar jawabanmu itu. Dan akan lebih sakit lagi kalau nenek mendengar apa yang akan kukatakan dari lubuk hatiku. Rupanya itukah yang memaksamu tak bisa tidur ya? Nek, bagaimana kalau aku terpaksa menolak nasihatmu itu? Menolak? Aku nikahkan dengan Pranayam? Karena aku lebih mencintaimu, Nek. Aku menyayangimu. Oh, Ayu. Tak ada satupun pernyataan yang lebih berharga di depan mata orang tua. Selain melihat perbuatan anak atau seseorang yang dikasihinya melakukan sesuatu yang diperintahkan olehnya. Aduh, Nek. Belum tuntas masa sembah sujudku padamu, Nek. Dan tidak akan terasa cukup seluruh pengorbananku sepanjang hidupku nanti di hadapanmu. Tapi kenapa Nenek Raga Runting tetap memaksa Ayu? Aku tidak mau kehilanganmu, Nek. Aku tidak bersedia diperistri Paman Pranayam. Kalau akhirnya aku harus berpisah denganmu. Apalagi harus melihat Nenek meninggalkan Ayu untuk selama-lamanya. Oh, Ayu Wandira. Menyesal sekali aku tadi mengatakan begitu di hadapanmu. Tapi itu hanya sekadar kepuasan hatiku untuk menumpahkan rasa kasihku padamu. Itu hanya peribahasa, Ayu. Tapi percayalah, Ayu,
Cintaku hanya kepadamu. Kasihku hanya aku tumpahkan kepadamu. Aku tidak tega meninggalkanmu. Kenapa wajahmu muram? Ada apa dengan kemarin, Ayu? Kau menolak permintaan Nenek Raga Runting? Atau kau tidak suka dengan ayahku? Kau tidak suka wajahnya? Tidak senang perilakunya? Atau tidak senang karena usianya? Karena cacat tangannya? Puya, hari ini aku tidak suka kau goda. Aku memang tidak menggodamu, Ayu. Tapi suasana pagi yang indah dan cerah ini, jangan kau cemari dengan kemuraman wajahmu itu. Walaupun di dalam hatimu sedang dilanda angin topan, tapi kau mesti hargai kehadiranku di sini. Bukankah aku juga masih teman sepermainanmu? Kecuali kalau kau memang sudah siap jadi ibuku, istri ayahku. Awas ya, Puya. Sekali lagi kau berani menggodaku, akan kulempar kau dengan batu ini. Ayo, coba lemparlah aku. Lemparlah aku, hai ibuku. Nih, rasakan kamu, Puya. Ayah, Paman. Paman, maafkan aku, Paman. Tidak dinyana, sifat canda Ayu Wandira akan mendatangkan cedera pada Pranayam yang baru saja datang dari kebun di tempat biasa Puya dan Ayu Wandira bermain. Pelipis Pranayam terkena hunjaman batu yang dilemparkan Ayu Wandira ke arah Puya. Kejadian itu menyebabkan Ayu Wandira menyesal sekali. Akibatnya gadis nakal itu terpaksa membantu memapah paman angkatnya itu ke pondok. Ayu merasa berkewajiban mengurus luka yang disebabkan oleh kelengahannya itu. Hal ini diketahui juga oleh Nini Raga Runting. Dalam hati nenek tua itu mencemaskan keadaan Pranayam, namun terkandung pula sebuah senyum yang tersimpan di dalamnya. Dalam tindak tanduk seorang gadis yang semakin menanjak usianya seperti kamu, sebaiknya harus lebih mengarah pada kedewasaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Apakah nenek mulai lagi dengan wejangan nenek untuk mengantarku berangkat dari masa kanak-kanak menuju ke pribadi yang lebih dewasa? Itu bukan semata-mata padamu. Ini berlaku untuk siapapun. Dan itu sengaja kau katakan kepadaku karena aku akan kau siapkan untuk menyongsong hari depanku. Iya Apakah kan? itu salah? Bukankah hari depan milik setiap insan? Bukankah kau juga mengharapkan masa depan itu? Tapi yang nenek tawarkan kepada Ayu itu terlalu besar tanggung jawabnya, Nek. Iya, aku tahu itu, Ayu. Mungkin itu sangat berat bukan bagimu saja, melainkan bagi setiap orang. Tapi aku yakin kau pasti bisa menanggungnya, Ayu.
Nenek yakin? Aku yakin sekali. Dan kau sudah mencobanya. Nah, kau merasa tidak kalau kau sudah membuktikannya? Apakah terhadap diri nenek? Bukan kepada aku, Ayu. Kau telah melakukan itu, melakukan kewajibanmu sebagai manusia yang punya kesetiaan dan tanggung jawab. Ternyata rasa tanggung jawabmu itu sungguh-sungguh besar. Dan itu juga telah kau buktikan dengan ketulusan hatimu selama kau mengurus keadaan pamanmu yang kau cederai karena kelalaianmu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Terpukul seketika jantung Ayuwandira mendengar kata-kata Nini Raga Runting yang terkandung nada-nada pujian bagi dirinya. Lidahnya terasa keluh untuk mengingkari kenyataan yang diungkap oleh orang tua itu. Meskipun di dalam pikirannya masih mampu untuk mempertanyakan tentang cinta dan kesetiaan itu sendiri. Nek, tapi apa yang telah aku lakukan itu belum tentu menunjukkan cintaku pada Paman Pranayam. Ayu. Aku tidak menyinggung-nyinggung tentang cintamu pada seseorang, termasuk juga pada pamanmu. Aku hanya menegaskan apa arti kesetiaanmu pada seseorang yang telah kau deritai. Jadi, kau jangan salah terima pada kata-kata yang aku ucapkan tadi. Benar, Nek. Itu aku lakukan demi menebus kesalahan-kesalahanku pada Paman Pranayam yang cedera akibat tindakanku yang sembrono. Dan itu kau lakukan dengan baik, bukan? Iya, Nek. Tapi ternyata pengorbananku untuk menyembuhkan lukanya itu tidak berhasil dengan baik. Maksudmu, Cahayu? Ya, Paman akan tetap mempunyai luka yang tidak mungkin hilang. Maksudku, Nek, pelipis Paman Pranayam tetap menjadi cacat tubuh. Dan apa lagi yang akan kau perbuat dan akan kau lakukan demi kebaikannya? Hah? Pertanyaan Nini Raga Runting pada Ayuwandira tak berjawab. Keduanya tak sanggup untuk menyatakannya sekarang ini. Nini Raga Runting tidak mungkin akan mendesak lagi cucu angkatnya yang sangat dikasihinya itu. Ayuwandira juga tidak berani menjanjikannya. Semuanya harus menunggu, dan waktulah yang akan menjawabnya. Kau masih juga nakal dengan binatang-binatang itu, Puya. Habis, Nek. Mereka juga jahat. Mereka menghabiskan padi-padi di sawah itu. Kau tidak akan mampu mencegahnya. Kau tidak akan bisa memusnahkannya kalau hanya mendasarkan alasanmu saja. Semuanya sudah diatur oleh yang punya alam semesta. Ayo, lebih baik kita masuk saja. Nenek punya sesuatu yang indah. Nanti akan nenek berikan kepadamu. Bagaimana?
Bagaimana, Paman? Apakah masih perlu dibalut juga? Akan percuma saja, Ayu. Biarlah luka itu membekas di pelipis ini. Tapi akan jelek dipandang mata, Paman. Aku tidak malu. Kenapa mesti malu? Bukankah aku ini sudah tua? Tak butuh lagi wajah yang rupawan pada diriku. Ya, aku harus mengakui seluruh kelemahan dan kekuranganku, Ayu. Paman, saya menyesal sekali. Saya merasa bertanggung jawab atas luka Paman itu. Ya, Saya bersedia apapun untuk menebus segala kelalaian saya. Ayu, aku puji kebesaran hatimu. Ya, dan aku sangat berterima kasih atas perhatianmu yang kau lakukan pada diriku. Saya sangat berhutang segala-galanya pada Paman. Tenanglah, Ayu. Aku tidak bermaksud apa-apa kepadamu. Dan sekarang, Ayu, kalau kau merasa letih, kau boleh saja istirahat. Tidak, saya akan tetap berada di sini, menunggui Paman, sambil menjaga Lata Manjari kalau dia terbangun. Jadi ayahmu sudah mulai baik, Buya. Sudah, Nek. Itu semua berkat Ayu. Ayu sangat sayang pada ayah. Dan kau juga senang kalau Ayu dekat dengan ayahmu? Semuanya akan tergantung satu sama lain, Nek. Maksudmu? Tidak dekat dengan ayah pun, aku sudah baik pada Ayu. Dan andai kata Ayu jadi dengan ayahku, maka aku pun akan lebih menghormati dan menerima Ayu sebagai ibuku. Jadi tidak ada sesuatu yang akan mengganggu dengan kehadiran Ayu di sana, Buya. Kalau itu memang menuju perbaikan dan kebaikan, apa yang mesti dipersoalkan lagi? Nah, Nek, aku sudah panjang lebar membentangkan diri Ayu Wandira. Sekarang aku mau pulang. Sekarang aku nagih janjimu, Nek. Apa yang kau janjikan itu? Oh, iya. Iya, Nenek ingat. Nah, ini Buya. Ini, terimalah kitab ini. Kitab ini berisi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Tapi, aku pesan kepadamu, pelajarilah dengan diam-diam, ya. Ini kupesankan kepadamu karena kau adalah anak angkat Pranayam, anak pewaris bumi yang telah disimbolahi dengan darah nenek moyangmu. Raga runting yang aneh itu memanggil Puya bagaikan anak kecil. Akan tetapi dari hasil pembicaraan kecil itulah, Nini Raga runting merasa bahagia karena bisa melihat perkembangan hubungan Ayu dengan Pranayam. Maka dia segera merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan Pranayam sesegera mungkin. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Jawaban Ayuwandira akan pertanyaan hati Nini Raga Runting akan terjawab lebih jelas pada sikap nyatanya sekarang ini yang baru merupakan titik awal yang dilakukan pada Pranayam, seorang tua seusia ayah kandungnya yang ditawarkan untuk mendampinginya sebagai suami. Rasa hormat, sikap kasih dan perilaku yang penuh kesetiaan mudah untuk dilaksanakan oleh Ayuwandira pada Pranayam selaku pamannya. Tapi untuk mengubah pandangan ke arah pasangan sebagai suami istri memang butuh waktu. Tapi dengan perawatan yang dilakukan oleh Ayu pada Pranayam, apakah belum cukup kuat untuk ditunjukkan sebagai bukti bahwa dia mulai mencintainya? Antara Pranayam dan Nini Raga Runting masih belum ada kepastian. Maka sekarang mereka siap untuk menghadap pada Putri Raja Dewi untuk mencari kepastian itu. Ayuwandira. Paman, kenapa Paman menangis? Aku terharu sekali mendengar kata-katamu yang penuh pengabdian itu, Ayu. Paman, bukankah nanti akan berakhir pada suatu pengabdian? Maka apa salahnya kalau aku harus menyatakannya dari sekarang? Saya ingin mengawalinya dari yang kecil-kecil dulu, Paman. Tapi yang kau lakukan sudah sangat berlebihan, Ayu. Kau sudah menolong merawat lukaku. Paman, itu sudah menjadi kewajiban saya. Bukankah luka itu saya yang menjadi penyebabnya? Karena itu, Paman, saya bersedia mendampingi Paman hingga Paman pulih seperti sedia kala. Sedang apa yang saya lakukan pada Lata Manjari, ya semata-mata ingin mempersembahkan diri saya pada Paman. Pernyataanmu mampu menggoyahkan keyakinanku sebagai orang tua, Ayu. Aku semakin yakin dan percaya kepadamu. Kalau dirimu yang kelihatannya masih belia itu ternyata sudah matang. Aku hampir lupa akan usiaku yang sudah sepantasnya jadi ayahmu, jadi orang tuamu, Ayu. Paman Pranayam, di dalam diri Paman, saya melihat keagungan pribadi yang bijaksana. Yang terlihat di mata saya bukanlah orang tua yang bangka. Dan di telinga saya, bukan saja saya mendengar susunan kata-kata yang keluar dari bibir seorang ayah, melainkan saya menangkap sosok tongkat sebagai bekal hidup saya yang masih harus saya jalani. Petuah Paman, bagaikan madu yang tumpah dari bejananya, langsung terisap di lubuk hati saya. Tapi Ayu, apakah itu bukan berarti ingkar dari sanubarimu, Ayu? Paman, saya sudah lama hidup bersama dengan Nenek Raga Runting. Saya sudah terbiasa hidup apa adanya. Hidup dengan mengesampingkan seluruh tingkah yang tidak bijaksana. Saya tidak tega berbohong di hadapan Paman. Lalu, ingkar apa yang akan saya persembahkan pada Paman? Ayu, bukankah dalam pengakuanmu melihat diriku masih sebagai paman, dan dengan kesadaranmu kau masih berdiri sebagai seorang gadis yang cantik? Jadi, apakah kalau kau sekarang ini menyatakan kesediaanmu menjadi pendamping Lata Manjari atau pengasuh bayi itu, tidak akan ingkar dari keadaanmu yang sebenarnya? Oh, Paman, saya semakin menyadari kalau pengorbanan hidup itu bukan hanya sekali atau dua kali saja.
melainkan terus berulang-ulang kali sepanjang hidup dan sebanyak kita sanggup dan mampu berbuat. Karena itu Paman, sekiranya ini Paman anggap sebagai ingkar saya, maka inilah juga Paman, saya anggap pengorbanan ini sebagai persembahan saya. Ayuwandira, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya padamu. Tapi aku lebih tidak suka dan tidak rela menerima persembahan seperti itu. Sebuah persembahan bukanlah persembahan lagi kalau itu terpaksa sifatnya. Sebuah persembahan akan punya arti lebih kalau itu berarti kebutuhan. Jadi jelasnya ayo, mempersembahkan sesuatu karena didorong oleh suatu kebutuhan untuk mempersembahkan sesuatu itu. Contoh yang lebih jelas lagi ayo, dalam mempertimbangkan arti sebuah cinta yang kemudian akan bermuara pada sebuah perkawinan, harus benar-benar nampak arti kebutuhan cinta dan akhir dari cinta itu. Apakah kau sudah mencoba merenungkan sampai ke situ, Ayu? Kau tak perlu tergesa-gesa menjawabnya. Ayu, bawalah Rata Manjari kemari. Tidak usah Paman, biar saya yang akan menidurkannya kembali. Bersamaan dengan lenyapnya sosok Ayuwandira di balik bilik, muncullah Nini Raga Runting di ambang pintu depan. Belum sempat Pranaya mempersilakan nenek tua yang masih tegar itu untuk masuk, ia langsung bicara seperlunya. Nampaknya Pranayam juga ragu akan sikap Ayuwandira. Saya baru saja berbincang dengannya, Nini. Dan kau memperoleh jawaban yang tidak pasti, bukan? Ya, bagi diri saya, Nini, jawabannya itu agak membesarkan hati saya. Namun kalau sekiranya Nini Raga Runting ingin membawa saya ke Putri Tunggadewi, saya senang sekali. Karena nantinya kita akan membutuhkan beliau, bukan? Mereka kemudian segera berangkat menghadap Putri Raja Dewi dan Putri Tunggadewi. Aku bahagia sekali melihat kedatangan kalian, Paman Pranayam dan juga Nini Raga Runting. Aku juga sangat gembira mendengar berita tentang usaha kalian untuk mengikat Ayuwandira. Akan tetapi Nini, persoalan yang kalian hadapkan, apakah itu bersifat adil? Kalau yang selalu menjadi pelapor itu hanyalah kalian berdua? Nini, agaknya betul dan tepat sekali titah Yunda Tunggadewi. Jadi jangan sampai nanti akhirnya muncul prasangka yang dinilai tidak adil pada peristiwa perjodohan diri Ayuwandira dengan Paman Pranayam. Maka menurut hemat saya, Paman, bawalah juga kemari gadis Ayu yang bernama Ayuwandira itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Mereka berdua sudah tidak mau membantah lagi apa yang dikemukakan oleh kedua putri kerajaan itu. Agaknya memang benar apa yang dititahkan oleh kedua putri itu. Maka kemudian mereka pun mohon diri. Setelah itu mereka langsung mengajak Ayuwandira kembali menghadap kedua putri itu.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sumbang saran serta pelaksanaanlah yang sangat kami harapkan, Tuan Putri. Kami berdua sengaja membawa gadis ini menghadap Tuan Putri. Baik, sekarang tinggalkan kami, Nini. Baiklah, Tuan Putri. Pranayam, ayo kita keluar. Ayu, tentunya kau sudah mengenal Paman Pranayam, bukan? Sudah, Tuan Putri. Apakah kau juga sudah berusaha mengenalnya lebih jauh? Saya tidak tahu apa yang Tuan Putri maksudkan. Lebih jauh dalam arti yang bagaimana, Tuan Putri? Maksudku, apakah kau sudah siap jadi istri Paman Pranayam? Saya siap, Tuan Putri. Kau sudah menyadari arti istri di dalam sebuah perkawinan, Ayu? Iya. Saya harus mengorbankan diri saya sendiri untuk menjadi sosok seorang istri, Tuan Putri. Saya harus mengingkari diri saya sendiri untuk siap menyatukan hidup saya pada suami, untuk keluarga, dan untuk Batra selama mengarungi dunia kehidupan. Dan telah kau sadari juga, siapakah sosok suamimu itu? Siapa dan apa Paman Pranayam itu? Ayu? Ampun, Tuan Putri. Saya belum mengerti apa yang Tuan Putri tanyakan. Aku tahu, Ayu. Banyak istri sudah lama mendampingi suaminya, tapi anehnya, dia belum tahu juga mengenai suaminya sendiri. Maka kepadamu, Ayu, kau wajib bersyukur. Kalau kau sebelum terjun ke bahtera kehidupan itu, kau sudah mengetahui dan mengenalnya lebih dahulu. Karena itu akan membantu mengekalkan rasa cinta kasihmu kepada suamimu, Ayu. Atau kalau mungkin kau punya pilihan laki-laki lain, maka kau akan bisa membandingkan di antara mereka, yaitu laki-laki lain itu dengan diri Paman Pranayam. Ayu, pada hakikatnya, laki-laki yang pantas dicintai oleh wanita itu, antara lain kalau laki-laki itu sudah mengenalmu sejak kecil. Kedua, Ayu, yang dapat menimbulkan kepercayaan pada dirimu. Ketiga, kalau laki-laki itu memiliki budi pekerti dan bahasa yang baik. Keempat, yang rendah hati. Kemudian yang kelima, kalau laki-laki itu disukai oleh wanita-wanita terhormat. Dan keenam, dia kuat, gagah, dan siap jadi pelindung di saat-saat kau di dalam kesulitan, Ayu. Tapi Tuan Putri, kalau semua yang Tuan Putri titahkan itu sudah menjadi syarat bagi saya untuk menerima cintanya, apakah sebaliknya laki-laki itu juga akan menerima cinta saya? Karena kalau tidak, akan betapa malunya saya dan betapa rendahnya saya sebagai seorang istri, Tuan Putri. Ayu, aku mengerti maksudmu. Mungkin yang kau maksudkan,
kalau laki-laki itu susah untuk mencintaimu, bukan? Karena dia pernah mencintai wanita lain, begitu kan? Begitu kenyataannya, bukan? Pada diri Paman Pranayam. Tunggu, Dinda Raja Dewi. Sekilas, aku ingat akan janji Ayu Wandira yang sudah mirip prasetya pada kita terhadap diri Paman Pranayam, Dinda. Dinda ingat, bukan? Kau ingat, Ayu? Iya, Yunda. Saya ingat. Waktu itu, Ayu Wandira mengangkat wajahnya yang sembab oleh air mata, yang akhirnya mengangguk tanda setuju untuk dipersunting oleh Paman Pranayam. Dan saat itu pula, Ayu, kau ingat, bukan? Kalau Paman Pranayam juga menyetujui untuk mengambilmu sebagai istrinya, bukan? Iya, saya ingat, Tuan Putri. Nah, kalau begitu, aku kira tak ada kesulitan lagi di antara mereka, Dinda. Dinda, sekarang tolong panggil Niraga Runting dan Paman Pranayam kemari. Kedua orang tua itu gembira sekali setelah mendapat penjelasan dari kedua putri Majapahit itu. Kemudian mereka segera mohon doa dan restu, serta memohon kesediaan kedua putri untuk memimpin pelaksanaan upacara perkawinan Ayu Wandira dengan Pranayam. Ayah sekarang tampak lebih tampan. Iya. Pantas sekali nanti kalau duduk berdampingan dengan Ayu. Ibu Ayu Wandira. Hentikan godaanmu itu. Kau harus tetap sama memandang Ayu, supaya dia tidak merasa cepat tua. Aku harus tetap membahagiakannya, Buya. Demikian juga kamu. Pandanglah dia seperti masih jadi temanmu. Panggillah dia seperti biasanya. Jangan kecewakan hatinya. Tapi ya, yang agak merepotkan, nanti sewaktu berjalan berdampingan itu ya. Repotnya bagaimana? Biasanya kan pengantin laki-laki itu berdirinya di sebelah kanan pengantin perempuan. Maksudnya, agar pengantin laki-laki bisa tetap melindungi keamanan pengantin perempuan. Bisa memegang dan merangkul pengantin perempuan. Kau mau menggodaku lagi, Karena kau anggap tidak lagi bisa memegang dan merangkul Ayu dengan tangan kiriku yang sudah tiada ini. Jangan marah ya, dan jangan tersinggung. Walaupun tangan ayah hanya sebelah, tapi aku tetap bangga akan kejantanan ayah. Ayah pasti masih perkasa dan tegar. Sekarang coba tanyakan pada Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Apakah sudah siap atau belum? Kalau sudah siap, minta saja segera pakaianku. Kita jangan sampai mengecewakan Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Wah, sudah tidak tahan lagi ya.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranayam sudah tidak ragu lagi terhadap Ayuwandira tatkala Tunggadewi mengizinkan untuk segera menyelenggarakan upacara perkawinan. Nah, bagaimanakah hubungan kedua mempelai yang serba bertolak belakang dan diadakan dalam suatu pengasingan itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadi